Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Pandapers 7 menit. Jadi di sini kami akan mewawancarai Ibu Eri Gusnelianti, SSI APT MKM, selaku Ketua Tim Kerja Penilaian Farmakoekonomi, Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Baik, izin Ibu, bisa Ibu ceritakan identitas Ibu sekarang? Oh iya, tadi sudah dibacakan ya, terima kasih Dek. Kalau identitas saya menjabat sebagai Ketua Tim Kerja Penilaian Farmakoekonomi, itu di bawah Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan di Kemenkes RI ya. Jadi saya sebagai apoteker dan tugasnya PNS ya di Kemenkes. Oke Bu, hal apa saja yang selalu menjadi kendala dalam kesehatan ini? Oh banyak. Jadi kalau ditanya kendala ya tentu pertama sekali ya kalau kita bicara di pemerintahan, kita punya program-program untuk ke masyarakat ya. Jadi bagaimana menyehatkan masyarakat di seluruh Indonesia. Nah kalau masalah kesehatan tentu sangat banyak ya, terutama untuk penyakit ada dua macam, ada penyakit tidak menular, ada penyakit menular. Kalau penyakit tidak menular itu biasanya disebabkan hal lain yang itu memang tidak ditularkan ke orang lain. Misalnya contoh diabetes ya, gula darah tinggi, kemudian hipertensi atau tekanan darah tinggi, jantung, kemudian aku jadi lupa. Banyak ya penyakit tidak menular. Kemudian ada yang penyakit menular, itu contohnya untuk penyakit infeksi, misalkan TBC, ya, kemudian HIV, kemudian menular lagi tuh, mungkin infeksi saluran napas dan lain-lain. Banyak ya Bu, banyak sekali. Iya, jadi itu masalah-masalah kesehatan yang ada di masyarakat, dan itulah yang menjadi tugas dari Kementerian Kesehatan supaya masyarakat lebih sehat, terhindar dari penyakit tersebut, atau kalaupun ada yang sakit kita berikan pelayanan kesehatan yang terbaik supaya masyarakat jadi sehat kembali. Bagaimana tanggapan Ibu tentang masyarakat untuk menghadapi pandemi ini? Kan kita kemarin baru melalui pandemi. Iya, ini kan kalau pandemi ini kita berarti bicaranya seluruh dunia ya, karena seluruh dunia yang terkena pandemi, dan itu sebagai salah satu penyakit yang menular kalau COVID. Jadi memang bagi kita masyarakat harus menjaga kesehatan, meningkatkan kekebalan tubuh, meningkatkan daya tahan tubuh supaya tidak mudah tertular. Karena itu kan penularannya dari virus ya. Jadi virus ini berkembang di tengah masyarakat dan dia gampang sekali untuk menularkan ke orang lain. Makanya dari kita harus menjaga protokol kesehatan, misalkan dengan cuci tangan yang bersih, kemudian menggunakan masker supaya kalau kita bicara itu tidak keluar air liur kita pindah ke orang lain, karena kita kadang-kadang tidak tahu kita kena virus itu atau tidak. Jadi tanpa sengaja ternyata kita sudah kena virus lalu kita menularkan ke orang lain, atau sebaliknya saya nggak kena virus tapi kalau saya nggak pakai masker nanti jadi tertular dari orang lain. Jadi sama-sama kita pakai masker untuk menghindari itu. Kemudian yang ketiga tentunya kita harus jaga daya tahan tubuh tadi ya, misalkan dengan makan sayur-sayuran, buah-buahan gitu ya, makanan sehat dan bergizi, sehingga imunitas atau daya tahan tubuh kita sangat bagus. Jadi walaupun ada virus kita nggak terkena, jadi tidak tertular gitu ya. Gitu. Kalaupun misalkan kita kena, itu gejalanya ringan saja, karena kalau kita daya tubuhnya bagus, begitu virus masuk ke tubuh kita, dia akan melawan virus. Iya, jadi ada antibodi namanya yang akan melawan virus supaya kita tidak tambah parah penyakitnya gitu ya. Jadi itu yang harus dilakukan oleh masyarakat. Baik, Ibu, terakhir pesan Ibu untuk generasi muda menghadapi kesehatan. Iya. Jadi generasi muda, terutama ini ya anak-anak SMK ya, Pancadharma, tentunya kan kalian adalah generasi penerus yang nanti akan menggantikan kami untuk masa depan yang lebih baik.
Jadi untuk menyambung estafet itu harus punya badan yang sehat, harus punya semangat yang kuat, kemudian juga harus saling membantu supaya kita saling mengingatkan agar kesehatan kita tetap terjaga. Nah, salah satunya yang kami sosialisasikan dari Kemenkes hari ini kan adalah edukasi tentang pembuatan dan penggunaan jamu yang bermanfaat dan bermutu dan aman juga gitu ya. Nah, kalau jamu itu artinya kita melestarikan budaya dari nenek moyang kita, karena kita kan Indonesia kaya sekali ya tumbuhan-tumbuhan, kemudian juga tumbuhannya bermanfaat yang itu bisa menjaga kebugaran. Jadi perlu adik-adik yang generasi muda harus mempelajari itu, mana yang bagus untuk nanti dikembangkan menjadi obat atau sekedar menjaga kebugaran. Jadi lestarikan lingkungan kita. Mungkin nanti bisa bikin tanaman obat keluarga gitu ya, karena ada di sekitar kita, ada kunyit, jahe, tadi kan udah dengar ya. Jadi artinya nanti teman-teman bisa membudayakan itu, siapa tahu nanti malah jadi industri, mungkin dari industri rumah tangga dulu, peluang usaha. Jadi artinya selain kita juga sehat, kita juga sehat fisik juga sehat ekonominya gitu ya. Jadi silakan nanti adik-adik kalau nanti ingin menindaklanjuti program ini bisa menghubungi dinas kesehatan atau puskesmas terdekat untuk dibimbing dan dibina bagaimana cara pengolahan jamu yang benar. Kemudian itu untuk dari sisi jamu, kemudian juga tadi untuk menjaga kesehatan, jadi mulai dari diri sendiri, keluarga, kemudian lingkungan sekitar. Untuk tadi menjaga kebersihan, menjaga daya tahan tubuh. Terus kalau sakit jangan dipendam aja sendiri, jadi tetap harus diperiksa ke fasilitas kesehatan, ke puskesmas terdekat gitu ya, dan saling mengingatkan ya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Dan untuk teman-teman, semoga pesan-pesan yang Ibu berikan tadi dapat kita laksanakan. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.